Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Anissa Putri akan menyampaikan materi mengenai akuntansi pendapatan dan akuntansi piutang daerah. Pada minggu kemarin kita sudah belajar tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Nah, contohnya dalam pemerintahan daerah kabupaten atau kota itu hanya ada satu entitas pelaporan dan pada pemerintahan kabupaten atau kota terdiri atas beberapa entitas akuntansi seperti dinas kesehatan, dinas pertanian, kecamatan, kelurahan, dan sebagainya. Nah, yang wajib melaporkan laporan pertanggungjawaban atau laporan keuangan daerah adalah entitas pelaporan yaitu pemerintah daerah kabupaten atau kota. Nah, selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut mengenai PPKD dan juga SKPD. Untuk pengertian PPKD adalah PPKD singkatan dari pejabat pengelola keuangan daerah, yaitu Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas untuk melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum. Sedangkan untuk SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yaitu perangkat daerah yang ada pada pemerintahan daerah selaku pengguna anggaran atau barang. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita akan melihat tugas dari PPKD atau pejabat pengelola keuangan daerah, yaitu dari menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD, menyusun rencana APBD dan rancangan perubahannya, sampai dengan melaksanakan tugas-tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah. Nah, untuk tugas SKPD, sedangkan tugas SKPD adalah menyusun anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran SKPD tersebut, melaksanakan anggarannya, mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD, mengelola barang milik kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD, serta menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD. Nah, untuk selanjutnya dalam PPKD dan juga SKPD itu ada yang namanya kontrol pencatatan, di mana PPKD itu sebagai home office atau head office dan SKPD sebagai brain office. Nah, maksudnya bagaimana PPKD ini berlaku sebagai entitas pusat dan SKPD ini berlaku sebagai entitas anak atau entitas cabang. Sederhananya seperti itu. Kemudian dalam kontrol pencatatan antara PPKD dengan SKPD adalah dengan menggunakan akun resiprokal, yaitu apabila pada PPKD itu menggunakan akun resiprokalnya adalah RKSKPD atau rekening koran Satuan Kerja Perangkat Daerah, di mana RKSKPD ini merupakan kelompok aset dalam PPKD. Jika dalam SKPD, akun resiprokalnya merupakan RKPPKD dan RKPPKD ini masuk ke dalam kelompok ekuitas. Jadi akun resiprokalnya seperti dibalik ya, jika PPKD adalah RKSKPD dan SKPD adalah RKPPKD. Nah, kemudian selanjutnya persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi pada PPKD itu hampir sama kayak akuntansi biasa, yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Nah, aset ini terdiri aset-aset biasanya seperti kas piutang, dan di sini RKSKPD yaitu akun resiprokal masuk ke dalam kelompok aset. Kemudian kewajiban ada kewajiban jangka panjang dan jangka pendek, serta ekuitas yaitu pengaruh dari pendapatan dan juga beban. Nah, sedangkan persamaan dasar akuntansi dari SKPD untuk persamaannya sama, aset sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas. Nah, perbedaannya di sini adalah akun resiprokalnya itu dalam kelompok ekuitas yaitu RKPPKD. Selanjutnya adalah contoh penerapan persamaan dasar akuntansi pada PPKD. Nah, kita bisa lihat persamaan akuntansinya seperti tadi, yaitu RKSKPD-nya ada di kelompok aset. Nah, contoh transaksinya adalah seperti ini. BUD menerbitkan SP2D UP untuk SKPD sebesar 20 juta. Nah, kita akan mencatat pengaruhnya dalam persamaan dasar akuntansi sebagai berikut, yaitu kas berkurang sebesar 20 juta dan RKSKPD bertambah 20 juta. Nah, di sini RKSKPD-nya mempengaruhi aset karena dia dalam kelompok aset jika dalam PPKD. Nah, untuk selanjutnya contoh penerapan pada persamaan dasar akuntansi SKPD bisa kita lihat akun resiprokalnya ada dalam kelompok ekuitas. Contohnya sama, BUD menerbitkan SP2D UP untuk SKPD sebesar 20 juta. Nah, perbedaannya di sini adalah pengaruhnya. Apabila di SKPD atas transaksi tersebut adalah kasnya bertambah sebesar 20 juta, serta akun resiprokalnya yaitu RKPPKD berada dalam kelompok ekuitas yang sama-sama bertambah 20 juta juga. Nah, selanjutnya adalah kita akan masuk bahasan akuntansi pendapatan. Nah, pendapatan daerah itu ada dua. Yang pertama, kita lihat pendapatan LRA, yaitu semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah yang menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah tersebut. Nah, untuk pendapatan yang kedua adalah pendapatan LO. Nah, pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali juga. Selanjutnya adalah klasifikasi pendapatan LRA. Nah, pendapatan LRA terdiri dari
tiga komponen utama, yaitu PAD atau pendapatan asli daerah, kemudian ada pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Nah, untuk klasifikasi pendapatan LO itu ada beberapa, yaitu antaranya pendapatan pajak, LO, pendapatan bukan pajak, pendapatan hibah, dan pendapatan lainnya. Selanjutnya ada prinsip akuntansi pendapatan daerah LRA. Nah, prinsip-prinsipnya ada banyak. Nah, pendapatan itu diakui saat telah disetor ke rekening kas umum daerah. Kemudian apabila ada koreksi atas pengembalian pendapatan periode sebelumnya, akan dicatat sebagai belanja tak terduga. Kemudian apabila ada koreksi atas pengembalian pendapatan tahun berjalan yang sifatnya tidak berulang, akan dicatat sebagai pengurang pendapatan. Kemudian apabila ada pengembalian atas pendapatan periode berjalan atau periode sebelumnya, dan yang sifatnya normal serta berulang, akan dicatat sebagai pengurang pendapatan. Dan akuntansi pendapatan ini dilaksanakan berdasarkan asas bruto. Selanjutnya adalah prinsip akuntansi pendapatan daerah LO. Pendapatan daerah LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kemudian timbulnya hak atas pendapatan LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta pendapatan direalisasi atau adanya aliran sumber masuk daya ekonomi untuk mengakui pendapatan LO yang berupa hak yang telah diterima pemerintah tanpa didahului adanya penagihan. Oke, selanjutnya adalah kode akun LRA dan LO. Dalam kode akun LRA yaitu ada beberapa kode, yaitu dalam kepala 4 itu pendapatan LRA, kepala 5 belanja, kepala 6 transfer, dan kepala 7 pembiayaan. Sedangkan dalam kode akun LO ada 2, yaitu kepala 8 pendapatan LO dan kepala 9 adalah beban. Nah, selanjutnya pencatatan pendapatan. Apabila ada pendapatan yang diterima PPKD, itu kita akan membuat 2 jurnal, yaitu jurnal LO dan LRA. Jurnal LO-nya adalah RK PPKD pada pendapatan LO terkait. Sedangkan jurnal LRA adalah perubahan SAL pada pendapatan LRA terkait. Contohnya adalah seperti ini. Diterima dana alokasi umum dari pemerintah pusat sebesar 1,2 triliun. Nah, kita akan mencatatnya dalam 2 jurnal, yaitu jurnal LO dan LRA. Dalam jurnal LO seperti ini ayatnya, yaitu RK PPKD pada pendapatan transfer dana alokasi umum sebesar 1,2 triliun. Sedangkan jurnal LRA-nya yaitu perubahan SAL pada pendapatan transfer dana alokasi umum sebesar 1,2 triliun. Nah, selanjutnya apabila ada pendapatan yang diterima SKPD saat penerimaan, kita akan mencatatnya dalam jurnal LO dengan bunyi kas di bendahara penerimaan pada pendapatan LO terkait, dan juga jurnal LRA perubahan SAL pada pendapatan LRA terkait. Contohnya seperti ini. Diterima retribusi terminal sebesar 60 juta oleh Dinas Perhubungan. Jurnal LO-nya berbunyi kas di bendahara penerimaan pada pendapatan retribusi daerah Dinas Perhubungan LO sebesar 60 juta, dan jurnal LRA-nya adalah perubahan SAL pada pendapatan retribusi daerah Dinas Perhubungan LRA sebesar 60 juta. Selanjutnya, apabila ada transaksi pendapatan yang diterima SKPD saat penyetoran, jurnalnya cuma satu, yaitu RK PPKD pada kas di bendahara penerimaan. Contohnya seperti ini. Dinas Perhubungan menyetorkan hasil retribusi terminal ke bendahara umum daerah sebesar 60 juta. Bunyi jurnalnya adalah RK PPKD pada kas di bendahara penerimaan sebesar 60 juta. Nah, selanjutnya adalah penyajian pendapatan. Penyajian pendapatan LRA itu disajikan dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan penyajian pendapatan LO adalah disajikan dalam laporan operasional. Oke, selanjutnya kita masuk akuntansi piutang, di mana pengertian piutang adalah hak tagih pemerintah kepada pihak lain yang belum diterima pembayarannya. Hak tagih tersebut bisa berasal dari kewenangan Pemda, misalnya untuk memungut pajak daerah, retribusi daerah, atau hak tagih karena memberikan pinjaman kepada pihak lain. Nah, jenis-jenis piutang daerah ada banyak. Komponen utamanya adalah piutang pendapatan dan juga piutang lainnya, di mana piutang pendapatan seperti piutang pajak dan retribusi daerah, dan piutang lainnya adalah bagian lancar tagihan jangka panjang. Oke, selanjutnya piutang akan diakui apabila telah diterbitkan surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan atas piutang tersebut. Selanjutnya, piutang itu disajikan dalam neraca, yaitu dalam kelompok aset lancar apabila piutangnya kurang dari 12 bulan, dan juga sebagai aset lainnya apabila piutang tersebut dalam kelompok piutang lebih dari 12 bulan penagihannya. Selanjutnya, aset lancar atau aset lainnya tersebut kemudian akan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan mengenai kebijakan akuntansi dan juga rincian saldonya. Oke, pencatatan piutang akan dicatat sebagai seperti ini dalam jurnal, yaitu piutang terkait pada pendapatan LO. Contoh pencatatan piutang adalah sebagai berikut.
Pada tanggal 1 Desember 2022, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah menerbitkan surat ketetapan pajak daerah bagi wajib pajak bakso Sonia sebesar 600 juta rupiah. Bunyi ayat jurnalnya adalah piutang pajak pada pendapatan pajak daerah LO sebesar 600 juta rupiah. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih pada teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.